Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bro? Sehat ya? Alhamdulillah. Ini kan sekarang zamannya seseorang itu punya keterampilan. Jadi di zaman sekarang itu yang paling penting ada keterampilan. Orang bisa punya pekerjaan, baik itu dia mendapatkan lapangan pekerjaan atau dia menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Semua tergantung dari keterampilan yang dia miliki. Nah, bagaimana kalau kemudian mereka tenaga-tenaga muda yang belum punya keterampilan? Nah, pemerintah itu sudah mengupayakan dari sejak lama. Ada lembaga yang dibuat untuk memberikan pelatihan-pelatihan, kemampuan-kemampuan, ya, upgrade lah gitu ya, kepada generasi-generasi muda yang belum punya pengalaman atau belum punya keterampilan. Nah, untuk itu ada satu lembaga yang dibuat, yaitu Balai Latihan Kerja. Anda pasti sudah sering dengar kan, Balai Latihan Kerja. Wah, sudah lama dulu. Sudah dari sejak lama lah saya sudah dengar ini. Bahkan dulu kecil malah saya pernah kesini jalan-jalan. Waktu ada tetangga saya ikut latihan di sini, saya pernah diajak berapa kali main-main ke sini. Nah, sekarang baru kali lagi saya ke sini setelah sekian tahun. Jadi kita mau lihat bagaimana kemudian pemerintah melalui Balai Latihan Kerja ini menciptakan tenaga-tenaga kerja siap pakai di dunia pekerjaan, ya. Oke, kita dalam. Protokol kesehatan tetap kita jalankan. Karena mumpung disediakan tempat cuci tangan, jadi kita juga harus memanfaatkan fasilitas yang disediakan. Ini dia canggih nih dia. Sah. Jadi tidak ada sentuh-sentuhan. Semuanya dengan menggunakan bantuan kaki. Canggih. Oke, sip. Sekarang kita lanjut ke dalam. Lumayan lah mataharinya ya. Kita mau ke dalam karena kita tidak tahu apa-apa. Kita langsung ke atas aja kayaknya. Serius ini kita nggak pakai bertanya? Langsung saja ya? Apa ya? Nah, kita sudah menunggu beberapa saat. Terus tadi kita sudah di kode, berarti sudah boleh masuk. Permisi, maaf mengganggu. Mau ketemu Pak Kepala boleh ya? Iya. Ada ya? Baik. Langsung saja nih. Nggak perlu pakai apa begitu enggak ya? Oh ya. Jadi ini kalau boleh tahu ini bagian apa di sini nih? Oh, sekretaris. Berdua? Oh, sekretarisnya 2 orang. Oh, siap-siap. Jadi kalau mau ketemu Pak Kepala, sini dulu ya. Berarti sudah boleh nih ya? Oke. Kita sudah diizinkan oleh sekretaris, sekarang kita boleh masuk ke dalam. Assalamualaikum. Oh, nampaknya kita sudah ditunggu ini. Kita tadi beliau lagi terima tamu, jadi sekarang waktunya kita yang diterima. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah.
Ini lagi tidak ada kegiatan kan? Lagi tidak sibuk kan ya? Tidak. Jadi berarti saya bisa ganggu sebentar nih. Silakan. Oke, siap. Nah, Biar tidak formal di situ saja. oh boleh. Nah, ini kita sudah bersama dengan Kepala BLK Kendari Pak ya? Kepala BLK Kendari. Dan kita mau ngobrol-ngobrol, katanya Bapak biar lebih santai kita ngobrolnya jangan di meja beliau, kita ngobrolnya di ruang tamu. Siap. Oke, siap. Berikut perkembangan kemunculan gejala sakit COVID-19 yang tampak dari hari ke hari ketika infeksi virus corona sudah terjadi. Hari pertama, pasien mengalami demam. Beberapa di antara mereka juga mengalami kelelahan, nyeri otot, dan batuk kering. Sementara sebagian kecil lainnya mengalami diare atau mual 1 atau 2 hari sebelumnya. Hari kelima, pasien bisa mengalami kesulitan bernafas, terutamanya jika mereka lansia atau memiliki gangguan kesehatan sebelumnya. Pada hari ketujuh ini, gejala di atas muncul dan rata-rata pasien belum dirawat di rumah sakit. Hari ke-8, pada titik ini, pasien dengan kasus yang parah 15% mengalami sindrom gangguan pernapasan akut atau ketika cairan menumpuk di paru-paru. Kejadian ini sering berakibat fatal. Hari ke-10, jika pasien memiliki gejala yang memburuk, ini adalah waktu ketika penyakit COVID-19 membuat pasien harus dirawat di ICU. Pasien-pasien yang memiliki kondisi ini lebih mungkin memiliki sakit perut memburuk dan kehilangan nafsu makan, ketimbang mereka yang termasuk kasus ringan. Pada fase ini, tingkat kematian ditemukan hanya sekitaran 2%. Hari ke-17, rata-rata pasien yang pulih bisa keluar dari rumah sakit setelah 14 hari sampai 18 hari perawatan. Sultra cerdas untuk negeri. Berikut ini ada 10 cara menjaga diri dan keluarga agar terhindar dari penyakit menular, khususnya penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Yang pertama, makan dengan gizi yang seimbang agar tetap menjaga kekebalan tubuh yang lebih baik, serta makanan akan memberikan tenaga. Yang kedua, rajin berolahraga dan istirahat yang cukup. Hal ini juga sangat penting selain menjaga tetap sehat, kekebalan tubuh pun akan meningkat. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan agar tidak terhindar dari pertumbuhan bakteri, kuman, virus, dan jamur di sekitar lingkungan. Yang keempat, minum air mineral 8 gelas per hari agar tetap memenuhi kebutuhan cairan Anda setiap hari. Yang kelima, tidak merokok karena asap rokok merupakan salah satu penyebab dari pemicunya penyakit saluran pernapasan. Yang keenam, cuci tangan pakai sabun. Tangan merupakan tempat bakteri di tubuh yang paling banyak karena sering memegang benda-benda di sekitar. Untuk mencegah terjadinya pertumbuhan bakteri, sebaiknya sering mencuci tangan sesudah memegang benda-benda kotor atau benda lainnya. Dan jangan memegang wajah menggunakan tangan jika belum dibersihkan. Yang ketujuh, gunakan masker bila batuk atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam, agar virus tidak mudah masuk ke dalam tubuh dan tidak mudah tertular pada orang lain. Yang kedelapan, makan makanan yang dimasak sempurna, serta pastikan makanannya matang dengan merata. Dan jangan makan daging hewan yang berpotensi menularkan penyakit. Yang kesembilan, bila demam dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan agar bisa ditindaklanjuti dan diberikan obat. Yang ke-10, jangan lupa berdoa dan berserah diri kepada Sang Pencipta. Sultra cerdas untuk negeri. Hai Sobat! Karantina, isolasi diri, dan physical distancing merupakan anjuran yang diberikan pemerintah demi memutus rantai penyebaran virus corona atau COVID-19. Selama masa karantina atau isolasi diri berlangsung, ruang gerak memang menjadi lebih sempit. Meski begitu, bukan berarti kita jadi bermalas-malasan.
Sebaliknya, walaupun berada di rumah, kita tetap perlu melakukan aktivitas fisik agar tubuh menjadi sehat dan kekebalan tubuh meningkat. Selain itu, agar tubuh selalu sehat di tengah wabah virus corona atau COVID-19 ini, kita juga perlu mengkonsumsi makanan kaya akan nutrisi. Berikut ini merupakan tips makanan bernutrisi selama karantina atau isolasi diri yang disarankan oleh WHO Eropa. 1. Buat rencana. Sejak wabah COVID-19, banyak kasus dengan berbelanja berlebihan atau disebut panic buying. 2. Bersikap strategis atas penggunaan bahan. Prioritaskan produk segar, gunakan bahan-bahan segar, dan bahan yang memiliki umur simpan lebih pendek terlebih dahulu. 3. Siapkan makanan buatan rumah. Jika di hari biasanya, banyak orang sering tidak punya waktu untuk menyiapkan atau masak sendiri, kini saat melakukan isolasi diri atau karantina di rumah, waktu tersebut bisa dimanfaatkan untuk menyiapkan dan memasak makanan sendiri. 4. Manfaatkan pilihan pengiriman makanan. Meskipun makanan buatan sendiri harus diprioritaskan, namun tidak ada salahnya jika sekali-kali ingin membeli masakan restoran. 5. Waspada ukuran porsi. Berada di rumah dalam waktu yang lama, terlebih tanpa melakukan aktivitas apapun, dapat menyebabkan kita jadi makan berlebihan. Hal ini bisa saja menyebabkan berat badan bertambah. 6. Ikuti praktek penanganan makanan yang aman. Saat menyiapkan makanan untuk diri sendiri dan orang lain, penting untuk mengikuti praktek kebersihan makanan yang baik untuk menghindari kontaminasi makanan dan penyakit bawaan makanan. Prinsip-prinsip utama kebersihan makanan yang baik meliputi: 1. Jaga kebersihan tangan, dapur, dan peralatan memasak. 2. Pisahkan makanan mentah dan yang sudah dimasak, terutama daging mentah dan produk segar. 3. Masak makanan sampai tuntas. 4. Jaga makanan pada suhu yang aman, baik di bawah 5 derajat Celcius atau di atas 60 derajat Celcius. Nah, pemirsa, sekarang kita sudah di ruang tengah ini, ruang tamu nih Pak ya? Ruang tamu. Jadi kalau terima tamu di sini nih. Ya. Nah, saya harus mencatat nama beliau ini karena agak panjang nih. Jadi tadi kan saya belum memperkenalkan beliau kan. Tadi saya sudah menyebutkan beliau ini adalah Kepala Balai Latihan Kerja Kendari, Bapak Dr. Laode Haji Polondu SPD MPD lengkap. Ada yang kurang Pak? Lengkap. Alhamdulillah. Karena saya biasanya bermasalah kalau sebut nama Pak. Iya. Suka salah. Nah Pak, saya mau tahu dulu dong cerita-cerita tentang BLK. BLK itu apa sih sebenarnya? Mungkin ada banyak sekali, mungkin ada masih banyak orang yang belum terlalu akrab dengan BLK. Kira-kira kita anggap saja mungkin masih ada yang belum paham. Gimana? Apa sih sebenarnya BLK itu Pak? BLK adalah Balai Latihan Kerja sebagai unit pelaksana teknis pusat Kementerian Ketenagakerjaan yang ada di daerah. Jadi karena posisi tempat dibangun dan keberadaan balai ini di Kendari, disebut Balai Latihan Kerja Kendari. Tetapi wilayah kerjanya Sulawesi Tenggara. 17 kabupaten kota se-Sulawesi Tenggara. Oh gitu ya, karena memang posisinya di Kendari. Makanya dalam penulisan teman-teman terus biasa BLK Kota Kendari. Itu Benar, salah. iya. Yang benar adalah BLK Kendari. Oh, BLK Kendari, Iya. karena memang bukan punyanya kota, hanya posisinya di kota Kendari. Jadi harus BLK Tempat Kendari. berdirinya di Kendari. Iya. Kenapa disebut BLK Kendari bukan BLK Sulawesi Tenggara? Karena boleh jadi dalam perluasan wilayah kerja melintasi masuk di wilayah provinsi lain. Tapi memang di Sulawesi Tenggara ini BLK ada berapa Pak? Memang cuma satu ini? Untuk Sulawesi Tenggara BLK UPTP unit pelaksana teknis pusat itu ada hanya satu. Oh gitu. BLK Kendari. Kemudian ada yang sudah formal terdaftar sebagai BLK binaan, ada 3, yaitu BLK Kolaka, BLK Konawe Selatan di lainnya, dan BLK Kolaka Utara. Itu sampai 2019, alhamdulillah
pengajuan yang tambahan ada 4 yang baru sebagai BLK binaan dalam BLK UPTD di bawah pemerintah kabupaten, di bawah Dinas Tenaga Kerja, yaitu BLK Konawe Utara, BLK Buton Utara, BLK Bomana, dan BLK Kabupaten Buton. Sehingga insya Allah 2021 besok kita sudah 7 BLK binaan. Diharapkan ke depan setiap kabupaten kota di luar dari kota Kendari punya BLK. Jadi berapa tahun Pak BLK Kendari ini melayani seluruh calon-calon tenaga kerja apa yang akan dibina itu ditangani di sini? Selama berapa lama itu? Dari sejak tahun 82. 82? Iya. Sejak tahun 82 kantor ini berdiri. Namun juga ada pasang surut perjalanannya. Pertama 82 sampai 2001. Iya. Di bawah Kementerian Ketenagakerjaan atau dulu istilah Departemen Tenaga Kerja. Iya. Kemudian pada saat otonomi daerah masuk diambil alih oleh pemerintah provinsi. Tapi kondisinya saat itu hidup sekian mati tamam. Oh gitu. Sehingga di zaman Pak Gubernur Alam kembali diserahkan kepada. Kenapa bisa sampai kondisinya begitu Pak waktu itu? Ya, satu boleh jadi dari sisi pembiayaan. Yang kedua dari sisi struktur terutama pembinaannya. Berbeda yang pusat yang memang fokus program untuk itu. Dengan di sini karena kalau di pusat itu di bawah masing-masing direktur, di bawah dirjen pembinaan pelatihan produktivitas, semua fokus konsen untuk bagaimana pengembangan untuk meningkatkan kinerja BLK dalam pelatihan. Mbak, dalam proses operasional BLK nih, apakah memang BLK yang membuat program atau misalnya masyarakat atau calon-calon tenaga kerja yang ingin punya keterampilan itu yang langsung ke sini daftar gitu? Pertama program itu kita susun. Penyusunannya membuka kejuruan yang relevan dengan kondisi daerah dan dibutuhkan oleh masyarakat. Setelah disetujui oleh Kementerian Ketenagakerjaan dalam Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, kembalikan ke sini, itu yang kita umumkan untuk kita buka pelatihan. Proses masuknya itu sudah secara online, masuk di Sisnaker. Jadi semua yang sejak mendaftar sampai dengan selesai pelatihan, yang mendaftar sekian, yang diterima sekian, sudah langsung terinput data di pusat. Sehingga dalam 1 tahun, secara nasional seluruh Indonesia bisa ditahu berapa output dan sekaligus kita bisa pantau outcome-nya seperti apa dari hasil yang kita lakukan. Dalam setiap tahun bikin berapa kali pelatihan? Bukan soal berapa kali, tapi target misalnya seperti tahun ini kita 1.700 tenaga kerja lebih calon tenaga kerja baru dari keterampilan kita latih di sini. Tapi karena suasana COVID, bagian ada fokusnya kemarin, itu kita kurangi. Dan sekarang alhamdulillah walaupun terputus sejak pertengahan Maret sampai dengan pertengahan Juni, sekarang sudah berlangsung kembali pelatihan. Jadi bukan kuantitas pelatihannya ya, tapi kuantitas jumlah tenaga kerja siap pakai itu ya. Oke. Nah Pak, ini kan juga mungkin ada, jangan sampai gini misalnya di luaran ada masyarakat yang berpendapat ini cuma mereka ini orang-orang keluarga mereka misalnya. Syaratnya apa sih sebenarnya? Orang kalau setelah kemudian sudah ada pelatihan yang akan dibuka, nah masyarakat yang mau daftar itu syaratnya apa saja harus dipenuhi? 1, umur minimal 18 tahun. Jadi sudah masuk 18 tahun. Kedua, tidak sedang mengikuti pendidikan formal. Yang ketiga, menyetor fotokopi ijazah terakhir. SD, SMP, SMA. Apapun itu. Penting ada ijazah. Lalu sebagai bukti bahwa dia bisa membaca menulis. Bahkan yang TK pun ada yang pernah masuk itu. Lalu pas foto 3x4, lalu fotokopi KK. Kalau ada minimal umur, ada nggak maksimal umur? Tidak ada batasan. Cuma batasannya memang usia paling bawah. 18. Maksimal tidak ada ya. Selama dia mau belajar, berlatih, meningkatkan keterampilan. Nah itu satu program gitu biasanya gimana Pak? Satu keterampilan atau ada lebih dari satu keterampilan yang dibuka untuk pelatihan? Macam-macam. Begitu? Ya, setiap paket, namanya paket. 16 orang.
misalnya las, listrik, perhotelan, TIK, pakai kecantikan, garmen atau ada semua itu. Processing hasil pertanian. Dan itu dibuka sekaligus. Bangunan, nah, semua kita buka sekaligus. Makanya kemarin dari teman-teman wartawan itu satu kali buka itu 9 paket. Jadi kalau 9 paket kali 16 berarti 44 orang. Kita buka untuk pelatihan PPK tahap ke-6. Tahap ke-6. Untuk tahun 2020 ini. 2020. Artinya sudah berlangsung sampai saat ini sudah 6 tahap. Oh, sudah 6 tahap. Kumpulan dari sekian paket pelatihan dari masing-masing kejuruan atau jurusan. Dan itu setiap tahap dilakukan semuanya sama jumlahnya, Pak? Harus 16. Harus 16. Begitu itu. Ketentuan. Ketentuan langsung dari Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Produktivitas. Jadi bisa jadi ada bidang yang banyak peminatnya, ada juga mungkin yang kurang peminatnya gitu, Pak. Bisa jadi. Bisa jadi ya? Ya. Contohnya TIK. TIK itu apa TIK, Pak? Teknologi Informasi. Itu dia sampai dengan hampir 200, yang diambil 16. Oh, peminatnya banyak. Ya. Tapi ada juga yang kurang. Tapi alhamdulillah semua hampir sama, lebih terus. Tapi kalau misalnya gini, Pak, kalau misalnya seperti yang tadi kan kuotanya dibatasi. Ya. Jadi sisanya kemudian itu disimpan sebagai waiting list atau gimana? Ya. Disimpan karena memang misalnya setiap kejuruan tidak hanya satu paket. Tapi sekian belas bahkan sekian puluh paket. Jadi jenjang jenis pelatihan di sini itu ada 3. Iya. Satu namanya pelatihan berbasis kompetensi, non boarding. Iya. Pelatihan berbasis kompetensi institusional non boarding. Artinya pelatihan itu dibuka buat saudara-saudara kita, masyarakat Sulawesi Tenggara yang membutuhkan pelatihan keterampilan mereka. Dari rumah tiba di kantor setengah 8, jam 8 apel pagi, jam 8 masuk pelatihan, setengah 4 balik lagi, balik ke rumah. Kedua, pelatihan berbasis kompetensi institusional boarding. Tadi non boarding. Non boarding itu insya Allah baru saja selesai asramanya, mudah-mudahan 2021 kita terbuka. Itu datang langsung dengan tas pakaiannya. Pak, sebentar boleh nggak kita jalan-jalan? Boleh. Nah, jalan-jalan. Mereka nanti insya Allah akan tinggal di sini, menetap. Iya, karena setahu saya zaman dulu, kan saya dulu pernah kesini, Pak. Zaman saya masih SD kalau tidak salah. Saya pernah jalan-jalan di sini karena ada tetangga yang ikut juga pelatihan sini. Dan kalau tidak salah memang dulu ada asrama. Iya. Tapi karena asramanya sudah berada di kerendahan, sehingga itu ditimbun, dibangun kembali, ini baru jadi. Lanjut Pak. Tadi sudah ada pertama pelatihan kompetensi berbasis kompetensi non institusional non boarding. Terus kemudian yang boarding itu berbasis kompetensi boarding. Nah, boarding seperti apa, Pak? Ya, itu mereka yang tadi yang diasramakan. Saat nanti selesai ikut pelatihan baru tinggalkan. Yang ketiga, mobile training unit atau pelatihan institusional, non institusional. Non institusional ya. Non institusional pelaksanaan dilaksanakan di luar Belga. Jadi kita yang mendatangi masyarakat di desa-desa. Jadi mereka terkonsentrasi di satu tempat gitu di desa. Di desa. Baru kemudian petugas yang ke sana memberikan pelatihan. Pelatihan struktur. Saya sendiri datang buka. Lapor kepada Pak Bupati, Kepala Dinas, kita buka sama-sama. Di struktur kita carikan sewa rumah, untuk tinggal di situ, selesai baru pulang. Nah, Pak, biasanya satu kali tahap paket pelatihan itu berapa lama berlangsungnya? Tergantung kejuruan. Ada yang berarti beda-beda ya? Beda-beda. Jadi misalnya 9 ini, yang 9 kejuruan itu paket tadi, itu bisa beda-beda waktunya? Bisa. Contohnya ada yang kemarin kita buka tanggal 3. Iya. Dari berakhir di 2 Oktober. Tapi ada juga yang berakhir tanggal 3. Tanggal 3 Agustus? Iya. Berakhir di tanggal 2 Oktober? Kurang lebih 20 hari. Lama ya? 60 hari. Itu yang non boarding ada, yang boarding belum ada mungkin ya? Belum non boarding sama yang MTU. Jadi tahun ini yang kita laksanakan adalah pelatihan institusional non boarding di Belga, di Belga Kenari, dan pelatihan non institusional atau MTU mobile training unit yang kita laksanakan di desa-desa. Kalau yang latihan mobile unit itu sudah berapa kali dilaksanakan, Pak? Atau dari sejak tahun berapa?
Sejak BLK ini ada. Oh dari sudah begitu. Oh dari dulu sudah ada memang ya? Artinya untuk Memudahkan gitu ya? satu memudahkan, yang kedua mengantisipasi teman-teman di daerah yang ada biaya transportasi. Betul. kesulitan apa, Oke. tidak datang. Iya. Sehingga melayani di sini dan sekaligus turut memberikan pelayanan di desa. Iya. Untuk tahun ini karena tinggal 10 paket dari rencana 30 lebih yang lalu karena reformasi. Oke, iya. Saya hanya ambil 2 kabupaten. Oh, jadi kabupaten yang biar nanti ini berdekatan, Kabupaten Muda dan Kabupaten Buton Tengah. Saya baru pulang 2 minggu lalu. dari? Turun survei lokasi dari Buton Tengah dan Kabupaten. Oh, jadi ini 2 kabupaten yang nanti akan dituju ya? Nah, ada 5 paket di Buton, paket Buton. Oh, gitu ya. Dan ini memang kalau paket yang dibuka itu Pak, apakah memang pemerintah yang sudah menetapkan atau misalnya ini berdasarkan informasi dari masyarakat misalnya kami butuh pelatihan? Dipadukan. Oh, dipadukan. Jadi kita punya perencanaan Oke. misalnya untuk 2021. Iya. Tapi ada juga usulan dari Oke. masyarakat, termasuk dari teman-teman pers. Oke. Kalau memberi Iya. masukan. Sehingga yang final kita ambil terakhirnya adalah perpaduan keduanya. Pak, Tapi yang lebih banyak kita ambil dari masyarakat. Oke. karena mereka- Iya betul. Karena yang butuhkan masyarakat. Nah, Pak, tentang siapa saja yang boleh ikut di BLK Kendari ini, apakah boleh dari masyarakat luar Sulawesi Tenggara? Sebetulnya tidak seluruh masyarakat Indonesia. Boleh. Asal dia mau ada misalnya tempat numpangnya. Oke. Oh iya. Kecuali misalnya sudah di asrama. Sebutlah misalnya ini dari teman-teman atau saudara-saudara kita dari Sulawesi Tengah atau dari Sulawesi Selatan. Boleh. Mau ikut ke sini, Boleh. selama mereka masih bisa, kan intinya yang penting mereka bisa stay gitu ya? Ya bisa stay. Oke. Jadi dari manapun boleh. Boleh. Tidak bisa. Ini kan seluruh rakyat Indonesia. Betul. Apalagi misalnya kalau Kendari sih hanya 17 kabupaten kota. Iya. Tapi kalau saudara-saudara saya di BLK lain, Iya. contohnya BLK Bekasi, yang Oke. kepalanya Pak Herman, mantan kepala BLK yang saya ganti, Oke. itu binanya di Kalimantan Tengah. Oh, sampai di sana? Di samping membina Bekasi? Jawa Barat, Ya, Jawa bagian barat, Iya. Bekasi, Depok, Sukabumi, Bogor, sampai dengan di Cirebon, juga sebagian wilayah Kalimantan. Oh, begitu. Atau BLK Padang, Iya. itu wilayah kerja Bidangnya sampai? Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau. Lumayan luas ya? Makanya tidak disebut BLK Sumatera Barat, Iya. bukan BLK Jawa Barat, Jadi? bukan BLK Sulawesi Tenggara. Hmm. BLK Makassar itu membina Sulawesi Tengah. Oh, begitu. Ya. BLK Ternate itu membina sebagian Sulawesi Utara dan Gorontalo. Oh, begitu ya? Kalau kita Sulawesi Tenggara, BLK Kendari ini cuma Sulawesi Tenggara ya? Ya, Sulawesi Tenggara. Belum ada Cuman ke tempat di lain. dalam rapat kita kemarin hari Kamis diupayakan di 2021 Ya. sudah akan dibangun BLK di 34 provinsi, sehingga mungkin nanti kalau sudah 34 provinsi, ini kan baru 23, makanya Oke. sebagian untuk mengcover masih ada 11 provinsi ini. Ya, ada yang berapa daerah gitu ya? Ya, ada yang Oke. Ya. Pak, boleh tidak saya diajak jalan-jalan lihat Boleh. suasana di BLK ini, Pak? Iya. Nah, ini yang sebenarnya saya paling. Justru itu yang kita lihat seperti apa yang kita Iya kan, kerjakan kebetulan tadi. sekarang lagi ada ini, Pak ya? Lagi ada jalan pelatihan kan? Ya, sebentar berjalan pelatihan. Bahkan ada satu yang belum saya jelaskan. Oke. Di luar pelatihan berbasis kompetensi tadi, karena suasana pandemi, Iya. kami juga menyelenggarakan kegiatan pelatihan tanggap COVID. Oh, ada juga? Ya, artinya di masa seluruh kegiatan pelatihan berbasis kompetensi seluruh Indonesia Iya. off, Iya. tetapi kita punya sumber daya untuk melakukan sesuatu dalam Oke. rangka memutus mata rantai Iya. penyebaran Oke. COVID. Iya. Kita buka pelatihan tanggap COVID. Itu dan pesertanya ada? Pesertanya 432 orang, Luar terdiri biasa. atas mereka yang di PHK, Oke. mereka yang dirumahkan, Oke. dan mereka yang punya wadah usaha tapi tidak produktif lagi karena pandemi. Oke. Nah, mereka kita buka pelatihannya selama 10 hari. Karena mereka sudah punya dasar, masuk itu sekaligus memproduksi. Jadi pada satu sisi menambah skill, Oke, betul. menyegarkan kembali keterampilan yang sudah Iya. dimiliki. Pada sisi lain, dia produksi, tapi nilai manfaatnya adalah satu, beramal untuk masyarakat, karena dia bisa membuat masker yang jurusan menjahit, Oke, iya. membuat wastafel yang bagian las, Iya. jurusan las, Iya. dan memasak yang prosesing hasil pertanian dan perhotelan. Hasilnya dari ini semua
menghasilkan masker 95.200 biji bagi gratis ke masyarakat. Oh gitu. Dari sini dia? Dari sini. Oke. 120 wastafel dibagi masyarakat gratis ke masyarakat, dan 13.500 nasi kotak siap saji yang kita bagi. Oh iya, jadi dikombin gitu Pak ya? Combine. Oke. Mereka tidak hanya datang kerja gratis. Iya. Oh iya. Nah itu lagi Pak, ini Mereka yang membawa pulang uang. Iya. Ada uang saku, ada uang transport. Nah, mereka yang ikut pelatihan di sini, Ya. apakah mereka kemudian mendapatkan kompensasi, misalnya seperti yang Bapak barusan katakan tadi? Kalau tanggap COVID ya. Oh, kalau tanggap uang saku, COVID ada ada. transport. Oh, gitu ya. Kalau yang keterampilan lain, kompetensi Nah, lain, kalau pelatihan tidak. berbasis kompetensi, biaya transport kita kasih. Biaya transport ada dikasih. 25.000 per hari. Wah, biasa Dalam ya. 1 bulan dia. Apalagi kalau yang nanti kalau ada yang boarding, mereka kan sudah ditanggung penginapan, makan lagi. Termasuk makan kalau itu. Iya. Baik tanggap COVID maupun Iya. PPK sudah otomatis. Termasuk nanti RTU juga. Gitu ya. Ya. Jadi nanti kita entah itu ibu desa atau Iya. PKK desa yang akan memasakan mereka. Oke, betul. Dan biayanya semua dari sini ya. Ya. Luar biasa. Oke, dulu Pak, bisa kita jalan-jalan ya? Ya. Nah, ini yang saya mau. Kita jalan-jalan dulu pemirsa ya. Ya. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Bagi Anda yang ingin mengetahui bagaimana cara pencegahan penyakit menular, khususnya COVID-19, berikut hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, sering cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Yang kedua, gunakan masker bila batuk dan pilek. Yang ketiga, konsumsi gizi seimbang. Yang keempat, rajin olahraga yang cukup. Yang kelima, terapkan social distancing. Yang keenam, hindari keramaian, apalagi kontak fisik dengan orang lain. Dan yang ketujuh, jika batuk, pilek, dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Ayo tetap jaga kesehatan diri dan keluarga, karena kita bisa cegah corona. Sultra cerdas untuk negeri. Halo Sobat, anjuran untuk stay at home awalnya pasti terkesan asik. Namun, karena tidak semua terbiasa, nggak jarang sesekali muncul rasa jenuh. Sebelum benar-benar merasa bosan dan akhirnya cuma rebahan nggak produktif, ada beberapa aktivitas nih yang bisa dilakukan. Semuanya bisa dikerjakan dari rumah dan tentunya semua bermanfaat. 1. Yoga workout. Olahraga satu ini nggak hanya bantu atur pernafasan dan melatih tubuh agar makin resilience, tapi juga dipercaya untuk membuat kita lebih calm down. 2. Baca buku yang udah tertunda. Selama di rumah kali ini, pilih beberapa judul yang emang paling menarik, supaya kamu jadi semangat untuk mulai membaca. 3. Atur plan dengan menulis jurnal. Coba ambil waktu selama di rumah untuk memikirkan ulang goals ke depan, dan cek resolusi awal tahun yang baru dibuat. 4. Berkreasi dengan bikin kerajinan tangan. Let's be kreatif. Bikin kerajinan tangan juga aktivitas seru loh. Banyak tutorial bisa didapatkan di internet. Cari kerajinan tangan yang bahan dan alatnya sudah kita miliki. 5. Menyusun ulang ruangan. Pengaturan ruangan sangat mempengaruhi ambience yang ada. Nah, mungkin rasa bosan dari rumah karena melihat sudut yang monoton. 6. Berkebun. Baik di taman atau potted plants, berinteraksi dengan tanaman memberikan kesan happy tersendiri. Mulai dengan jenis tanaman yang mudah didapat dan dirawat. 7. Lakukan hobi lama. Kesibukan kadang bikin kita mengorbankan waktu untuk hal yang kita sukai. 8. Memasak menu sehat. Memasak adalah salah satu kegiatan yang stress relieving. Ada perasaan tenang saat memasak, dan tentunya bangga saat hasil masakan kita sudah jadi dan siap disantap. 9. Belajar skill baru. The last but not least. Ini yang paling oke.
Waktunya buat upload diri dari rumah, belajar skill baru, atau memperdalam skill tertentu, supaya saat balik kerja di kantor, kita punya nilai tambah. Sultra cerdas untuk bangsa. Halo teman-teman, mungkin sebagian dari kita belum memahami apa itu penyakit menular. Penyakit menular adalah penyakit yang dapat ditularkan atau berpindah dari orang yang sakit ke orang yang sehat, ataupun belum terkena penyakit menular tersebut. Penularan penyakit tersebut dapat terjadi baik melalui perantara maupun secara langsung. Penyakit menular merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme, seperti virus, bakteri, parasit, ataupun jamur, dan dapat berpindah ke orang lain yang sehat. Beberapa penyakit menular yang umum di Indonesia dapat dicegah melalui pemberian vaksinasi, serta pola hidup bersih dan sehat. Coronavirus disease atau disingkat dengan COVID-19 adalah salah satu jenis penyakit menular. Demikian informasi tentang penyakit menular, Sultra cerdas untuk negeri. Halo Sobat, apa itu social distancing? Praktik social distancing merupakan perubahan perilaku yang dapat membantu menghentikan penyebaran infeksi, termasuk diantaranya membatasi kontak sosial, bekerja dan sekolah hanya di antara individu yang tampak sehat, dengan maksud untuk menunda penularan dan mengurangi kecepatan penyebaran wabah. Social distancing sangat penting karena COVID-19 kemungkinan besar menyebar dari individu ke individu melalui 1. Kontak dekat secara langsung dengan individu yang terinfeksi atau dalam kurun waktu 24 jam sebelum gejala infeksinya muncul. 2. Kontak dekat dengan individu dengan infeksi yang telah dikonfirmasi yang sebelumnya batuk dan bersin. 3. Menyentuh benda atau permukaan seperti gagang pintu atau meja dan terkontaminasi batuk atau bersin dari seseorang dengan infeksi yang dikonfirmasi dan kemudian menyentuh bagian tubuh seperti mulut dan wajah Anda. Jadi, semakin jauh jarak antara Anda dengan orang lain, semakin sulit pula bagi virus corona untuk menyebar. Sultra cerdas untuk bangsa. Ya. Kita ke workshop dulu ya, lihat teman-teman pelatihan. Oke. Oh jadi ini sudah berapa lama? Berapa hari mereka? Tanggal 3 Agustus kemarin. Tanggal ini mulai mereka ini. Oh gitu. Terus gimana? Progresnya gimana? Progresnya gimana mereka? Sudah bisa? Iya. Karena mereka sudah ada yang bikin tabel malah ya? Iya. Sudah ada yang bikin. Masih materi Excel lagi ini. Oh ya, ini jadi mereka Word, Excel gitu ya, belajar semua. PowerPoint. Oh ya. Oke, sip. Iya, itu sudah ada yang bikin tabel malah. Oke. Ini dari mana semua kalau yang ini, Pak? Pesertanya? Oh, Kota Kendari semua. Nggak ada yang dari luar Kota Kendari, ada nggak? Yang dari luar Kota Kendari? Oh, ini ada yang di sini. Ini yang dari bisa ganggu sebentar, nggak apa-apa yang ganggu sebentar ya? Oke, berdiri. Nama siapa nama? Jumardin. Dari mana kalau boleh tahu? Dari Buton. Oh, dari Buton. Oh, ya. Oh, Jumardin dari Buton.
Jumardin, kenapa kemarin bisa sampai ada di sini? Bisa cerita sedikit aja? Ya, saya dapat informasi untuk masuk BLK itu dari temanku juga yang sebelumnya sudah duluan masuk di sini. Oh, oke. Ya, jadi dia bilang daripada di kampung nganggur, ternyata ada yang balai yang menyediakan itu prosedur pembelajaran yang berbasis praktek yang disebut Balai Latihan Kerja di Kota Kendari. Jadi dari situ saya buat rencana dan alhamdulillah sekarang sudah bisa bergabung di. Gitu ya? Iya. Sudah jadi Jumardin sekarang sudah jadi keluarga BLK Kendari. Keluarga besar BLK. Oke. Jadi di Kendari tinggal di mana? Sama siapa? Di sini alhamdulillah saya tinggal sama keluarga. Oh, ada keluarga ya. Oke. Gimana? Singkat aja. Suasana belajarnya gimana? Suasana belajar sini sangat istilahnya seru. Jadi Seru, di sini ya banyak teman-teman juga kalau umpamanya Saya kurang. kira belajar 2 jam, bakar ban 3 jam. Biar lebih seru gitu ya. Oke, Jumardin. Lanjut lagi, silakan lanjut. Raha ya, luar biasa ya. Oke, kita kemana lagi nih Pak? Jalan-jalan nih Pak. Oh ya, boleh. Siap. Jadi kalau ini khusus yang, ini yang saya belum tanya tadi. Kalau yang di sana kan dia gabung laki-laki perempuan. Yang TIK. Kemudian yang kalau las ini nggak pernah ada perempuan ya? Belum pernah ada yang. Tapi sudah ada instruktur las perempuan di Makassar. Oh, instruktur ada, tapi peserta belum pernah ada perempuan. Oh, oke. Manufaktur pernah ada. Oh, manufaktur ada? Oh, belum ada. Oke. Kalau ini, ini pertanyaan sekarang. Ada nggak peserta laki-laki? Pernah ada. Oh, pernah ada? Kan yang lola salon itu kan Iya. tidak hanya Iya. Tapi laki-lakinya utuh atau spot? Itu. Bu, kalau ini mereka dikasih ilmu apa? Kalau di ini apa namanya, Bu? Tata kecantikan rambut. Iya. Oh, kecantikan rambut. Oke. Kalau di sini mereka ilmu dasarnya apa yang diberikan? Kan ini kelas rambut Pak. Kemungkinan yang pertama itu dipelajari kan tentang pencuci rambut, mungkin dengan merawat kulit kepala dan rambut, juga dengan cara men-stylenya. Begitu semua yang ada di rambut kita pelajari. Oke. Kalau dengan wajah? Ada kelas sendiri Pak. Oh, lain lagi. Iya. Oh, kalau ibu khusus buat rambut ini? Kebetulan ya Pak lagi ngajarin rambut. Oh, materi rambut. Oh, iya. Ada tidak memanjangkan rambut dalam waktu singkat? Gak ada ya? Oh, iya. Oke. Oh iya, iya betul. Ini yang peserta paling jauh dari sini ada nggak? Maksudnya dari luar kota Kendari? Dari mana? Ada yang dari jauh? Yang paling jauh siapa? Dari mana? Dekat sekali. Mana yang dari mana? Yang mana? Oh, dari mana? Sini nih. Sini dulu sebentar. Kita culik dulu. Sini agak tengah sini. Nah, nama maaf boleh tahu lihat ID card-nya dulu. Oh, Wanini. Dari Wakatobi. jauh. Ya, sudah berapa lama di sini? Baru kemarin pas tes tanggal 23. 23. Terus Wanini sudah dapat ilmu apa saja belajarnya? Catok rambut. Nah. Ini cara Oh, jadi mereka belajarnya praktek sendiri langsung? Oh, ganti-gantian. Mau saya coba pakai ini? Saya jago loh kalau cuma bikin alis. Tunggu, bentar. Asiknya gimana belajar di sini? nggak bosan karena langsung praktek. Oh, gitu ya. Instrukturnya galak. Oh iya, ini. Nggak apa-apa, nggak usah balik ke sana. Gimana instrukturnya gimana? Asik atau tidak orangnya? Asik ya? Ini kalau belum enggak asik nanti ngomong langsung sama orang. Mumpung saya lagi sama beliau lah ini. Tapi gimana? Sudah banyak ilmu yang didapat ya. Tapi memang di Wakatobi ada salon atau gimana? Kenapa tertarik ke kecantikan ini? Karena hobi. Oh, hobi. Oh iya, memang karena perempuan semua hobinya cantik sih sebenarnya. Luar biasa. Ini lagi belajar bikin alis semua ya? Semuanya nih ya. Ya, menghadap sini sebagian. Coba nih. Sini, lihat sini. Ini banyak perempuan semua ini perempuan semua sini. Dari sini. Coba lihat ini. Dari instruktur, Nggak perempuan. pesertanya cantik semua kan. Ayo menghadap sini.
Ini kalau dilihat dari matanya semua kan mereka rata-rata pakai masker nih. Jadi memang protokolnya juga tetap jalan Pak ya. Mereka pakai masker. Kalau ada yang tanya terus kenapa yang presenter tidak pakai masker? Karena tadi saya sudah cuci tangan, masker saya buka di depan situ. Biar kelihatan. Iya, iya biar kelihatan bahwa saya presenter. Iya. Pak kepala saja maskernya disimpan, biar kita kelihatan maksudnya. Oke, gini ya sih. Ini lagi belajar bikin alis. Oke. Kita. Ya. Geser. Iya, walaupun saya betul Pak, kan? betul. Iya. Saya lagi bingung cari pertanyaan apa gitu biar lama Pak. Tapi apa boleh buat kita harus jalan ya. Masih 0 km. Motornya sebagian yang 0 km ada di gudang ya. Oh, yang instruktur mana? Oh ini karena bajunya sama, jadi kita Makanya saya bilang antara bapaknya sama anaknya. sama ya. Jadi karena sudah menjadi keluarga BLK Kendari, makanya bajunya sama semua. Apa kabar semuanya bro? Sehat ya? Sudah bisa bongkar berapa mobil? Belum? Jangan dibongkar mobilnya orang, diperbaiki aja gitu ya. Pak, bentar Pak, sini Pak, Pak instruktur. Sini. Jadi di tengah. Ini jadi mereka dibekali ilmu apa nih buat teman-teman yang calon mekanik? Pertama basicnya dulu sih biar tahu motor itu gimana, Oke. prinsip kerjanya, cara kerjanya. Baru nanti setelah praktek kasih teori juga, kasih materi sedikit. Ini loh yang kemarin di teori, nama-namanya ini, cara kerjanya kita simulasikan, baru suruh bongkar masing-masing. Dari mereka ini, apakah dibagi kemudian yang roda 2, roda 4 gitu atau? Ini Sama? Paketnya sepeda motor injeksi sama. Oh, sepeda motor injeksi. Iya. Oh, berarti bukan yang mobil mereka ini ya? Bukan. Oke, ya. Gimana belajarnya, asik ya? Oke, selamat belajar. Kenapa kayak ada begini-begini? Oke, silakan dilanjut lagi. Selamat belajar ya bro ya. Oke, kita. Oh, konsel dari kok. Unaha ini. Dari mana? Orera. Ih, Sabang kayak. Ayo, makasih ya, makasih. Halo Sobat, anjuran untuk stay at home awalnya pasti terkesan asik. Namun, karena tidak semua terbiasa, nggak jarang sesekali muncul rasa jenuh. Sebelum benar-benar merasa bosan dan akhirnya cuma rebahan nggak produktif, ada beberapa aktivitas nih yang bisa dilakukan. Semuanya bisa dikerjakan dari rumah dan tentunya semua bermanfaat. 1. Yoga workout. Olahraga satu ini nggak hanya bantu atur pernafasan dan melatih tubuh agar makin resilience, tapi juga dipercaya untuk membuat kita lebih calm down. 2. Baca buku yang udah tertunda. Selama di rumah kali ini, pilih beberapa judul yang emang paling menarik, supaya kamu jadi semangat untuk mulai membaca. 3. Atur plan dengan menulis jurnal. Coba ambil waktu selama di rumah untuk memikirkan ulang goals ke depan, dan cek resolusi awal tahun yang baru dibuat. 4. Berkreasi dengan bikin kerajinan tangan. Let's be kreatif. Bikin kerajinan tangan juga aktivitas seru loh.
banyak tutorial bisa didapatkan di internet. Cari kerajinan tangan yang bahan dan alatnya sudah kita miliki. 5. Menyusun ulang ruangan. Pengaturan ruangan sangat mempengaruhi ambience yang ada. Nah, mungkin rasa bosan dari rumah karena melihat sudut yang monoton. 6. Berkebun. Baik di taman atau potted plants, berinteraksi dengan tanaman memberikan kesan happy tersendiri. Mulai dengan jenis tanaman yang mudah didapat dan dirawat. 7. Lakukan hobi lama. Kesibukan kadang bikin kita mengorbankan waktu untuk hal yang kita sukai. 8. Memasak menu sehat. Memasak adalah salah satu kegiatan yang stress relieving. Ada perasaan tenang saat memasak, dan tentunya bangga saat hasil masakan kita sudah jadi dan siap disantap. 9. Belajar skill baru. The last but not least. Ini yang paling oke. Waktunya buat upload diri dari rumah, belajar skill baru, atau memperdalam skill tertentu, supaya saat balik kerja di kantor, kita punya nilai tambah. Sultra cerdas untuk bangsa. Hai Sobat, jaga kebersihan salah satu upaya dalam mencegah terjangkitnya penyakit bagi masyarakat, apalagi penyakit menular. Tindakan kebersihan bisa untuk kebersihan diri maupun kebersihan lingkungan. Kebersihan diri tentu sesuai dengan pola hidup sehat untuk diri kita. Sementara itu, kebersihan lingkungan mempunyai peranan yang sangat penting dan tak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Menjaga kebersihan lingkungan sama artinya menciptakan lingkungan yang sehat, bersih dari kotor seperti debu, sampah, dan bau yang tidak sedap. Kebersihan diri tentu sesuai dengan pola hidup sehat untuk diri kita. Sementara itu, kebersihan lingkungan mempunyai peranan yang sangat penting dan tak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Menjaga kebersihan lingkungan sama artinya menciptakan lingkungan yang sehat, bebas dari kotoran seperti debu, sampah, dan bau yang tak sedap. Dengan lingkungan yang sehat, kita tidak akan mudah terserang berbagai macam penyakit. Tidak hanya di bidang kesehatan, kebersihan lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap kenyamanan, keindahan, dan keasrian lingkungan yang nantinya bermuara pada kedamaian. Semua ini dapat kita raih dengan melakukan perbuatan kecil dan sederhana, mulai dari menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita. Kebersihan lingkungan dimulai dari lingkungan rumah dan tempat kita bekerja. Untuk kebersihan lingkungan di sekitar rumah, kita lakukan dengan membersihkan halaman dan mari biasakan diri dengan pola hidup bersih. Nah, kebersihan diri dan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Ingat, bersih pangkal sehat, cegah corona dengan budaya hidup bersih. Sultra cerdas untuk negeri. Kenali gejala COVID-19. Hari pertama, pasien mengalami demam. Hari kelima, pasien bisa mengalami kesulitan bernafas. Hari ketujuh, pada hari ketujuh ini, gejala muncul, namun pasien belum dirawat di rumah sakit. Hari ke-8, pada titik ini, pasien dengan kasus yang parah 15% mengalami sindrom gangguan pernapasan akut. Hari ke-10, jika pasien memiliki gejala yang memburuk, ini adalah waktu ketika penyakit COVID-19 membuat pasien harus dirawat di ICU. Hari ke-17, rata-rata pasien yang pulih bisa keluar dari rumah sakit setelah 14-18 hari perawatan. Selalulah mencegah dan taat akan protokol kesehatan. Sultra cerdas untuk negeri. Garment, mereka lebih ke menjahit. Iya. Desain? Belum. Oh, belum. Tapi pengembangannya ke arah sana. Oke. Apa kabar teman-teman? Oh, ada yang laki-laki juga, Bu ya? Ada laki-laki juga. Oh. Jadi kalau di sini mereka ilmu apa yang diberikan kalau buat mereka? Ini soft skill Pak, hari ini hari terakhir. Oh, soft skill-nya adalah meliputi tentang bagaimana mereka memahami konsep diri untuk sukses, etos kerjanya. Oh, iya. Wirausaha, kalau mau buka wirausaha Oke. seperti apa. Jadi kita bekali mereka
selain hard skill ada soft skill juga. Oke. Nanti di akhir pelatihan ada juga narasumber dari Iya, iya. industri Oh. supaya yang sasarannya kita mereka nanti mau jadi wirausaha atau mengisi lowongan kerja yang tersedia di pasar kerja itu kita bukan semuanya. Atau mereka bikin lapangan kerja sendiri gitu ya? Nah, Ya betul. Gimana kalau mau mulai wirausaha itu Iya. seperti apa? Jadi pematerinya itu kita ganti Iya. dari instansi. Yang uniknya adalah satu kelas ini instrukturnya ibu ini. Bukan. Oh, tadi Soft skill hari ini saya soft skillnya ibu ya. Makanya tadi mereka sempat istirahat beberapa menit ya. Karena ibu harus menemani kita juga jalan. Karena jabatannya sebagai kepala seksi Iya, penyelenggara. itu dia. Kalau yang paling jauh dari mana sini, Bu? Yang paling jauh. Ada yang paling jauh dari Kendari? Dari luar Kendari? Dari mana? Hah? Konsel. Oh, ini? Konsel. Yang nyebrang laut. Dari kepulauan ada? Ada nih. Ini dari mana? Wih, Wakatobi. Dari Wakatobi. Dari Wakatobi berapa orang? Ada 2 orang kayaknya. Iya, temannya hilang. Yang sana dari mana? Oh, dia bukan dari Wakatobi, dia dari Wanci dia. Dari Wanci. Dari mana? Oh, Tomiya. Oh, ini sini. Ada yang selain dari Bau-Bau, Buton Utara tidak ada? Saya baru 1 kali soalnya ke Tomiya, Pak. Jadi di sini tinggal sama siapa? Oh, kos jadinya. Oh, ini yang salah satu upaya. Jadi harusnya kos jadinya karena tidak ada keluarganya mungkin ya. Tidak ada keluarga di Kendari memang. Ada, tapi lebih nyaman kos. Oh, lebih nyaman kos. Sudah berapa Saya maksud cerita tadi, non boarding? non institusional, Iya. kita yang mau sama masuk ke sana. Kan jarang-jarang ada yang Iya, betul. Karena jauh, Pak. Tomiya itu kan kita harus menyeberang dari Wanci berapa jam lagi kan? Iya. Yang 2 jam, betul, 2 jam. Jadi gimana? Ilmunya sudah dapat apa saja di sini? baru ceramah ini. soft skill. Oh, baru soft skill. Oh, baru teori ya. Belum ada hard skill-nya. Oh, iya. Kalau ini dari mana, Bro? Laki-laki? Konsel. Oh, konsel juga. Oh, iya. Oke. Siap. Ini kita ke tempat alat ya? Hah? Oh, ya, boleh. Makasih ya. Makasih. Ya sih ya. Nah, kita pokoknya episode kali ini kita keliling-keliling BLK. Kita lihat-lihat suasana BLK. Jadi Selamat siang. oh, ini hotelnya ya, Mbak? Bukan BLK punya? Hotel mereka. Oh, hotel mereka ya? Iya. Oh iya. Iya, saya mau tanya-tanya, di sini kalian belajar apa aja? Perhotelan, banyak dokumennya. Ada yang pertama ada housekeeping, home office di sini. Ya, housekeeping. Kayak orang yang kenalnya kayak lagi ya. Kalau bahasa hotel dia seperti apa? Front office. Bukan. Apa kalau di sini? Front office ya. Ketiga itu ada food and beverage, disertifikat F&B. Oh, F&B yang itu ya. Kalau yang bagian tadi yang di pintu, dia itu bagiannya apa? Kalau di pintu biasanya bagiannya apa, Pak? Nah, ini ada sekalian di pintu sini, Pak. Sini, Pak. Sini, kasihan nyatanya dia. Gue gitu ya, dari hubungan sama pemain ya. Jadi kita ini sudah di bagian ini visit terakhir kita, Pak ya, perjalanan kita. Ya. Jadi perhotelan. Jadi tadi kita datang disambut seperti suasana perhotelan. Jadi mereka di sini mendapatkan ilmu apa saja tentang perhotelan. Kalau di sini mereka dididik adalah bagaimana mereka memiliki keterampilan khusus di bidang perhotelan. Dimana kan keterampilan itu pada dasarnya merupakan satu kompetensi yang memang dibutuhkan di dunia kerja. Iya. Salah satu adalah mereka berperan sebagai reception, kemudian sebagai greeter, Greeter ya. greeter sebagai penyambut tamu, kemudian nanti ada yang sebagai room boy, membersihkan kamar, membersihkan area lobby. Nah, itu semua mereka punya peran ke situ, sehingga mereka memiliki kompetensi yang memadai di dunia industri. Apakah setiap orang mendapatkan seluruh ilmu itu atau mereka dibagi-bagi per divisi tadi? Ya, kalau secara umum mereka dapat semua ilmunya.
Cuma Minimal paham ya? Ya paham. Ketika ada penjurusan ke teknis, kompetensi masing-masing, mereka tinggal pilih. Saya mau kompetensinya di bidang reception atau di bidang room boy. Nah itu nanti dibagi lagi. Oke. Pak, ini ngomong nih, Ya. informasi nih. Apakah Bapak sudah pernah dapat informasi keluaran dari BLK Kendari ini kemudian ada yang terakomodir di hotel? Oh, banyak. Oh, banyak. Banyak. Bagaimana kemudian dengan ketersediaan alat peraga yang digunakan latihan? Memadai atau tidak? Di Sangat sini? memadai. Sangat memadai. Saya belum mau buka pelatihan Oke. sebelum lengkap seluruh peralatan. Oke, berarti pelatihan yang dibuka semua sudah siap Sudah. teori dan praktiknya Teori dan praktek sampai selesai. sampai selesai. Oke. Termasuk kesiapan untuk makanan mereka, Iya, iya. pakaian mereka, ATK mereka. Kalau itu saya kira tidak usah dijelaskan, kita sudah lihat sendiri. Makan tadi mereka sudah makan baju sama yang katanya dipakai dengan Bapak Sama. Kepala malah. Terus kemudian ID card-nya juga semua lengkap semua ya mereka di sini. Pernah tidak ada yang mengeluh, Pak? Alhamdulillah. Tidak ada ya. Alhamdulillah ya. Dari segi pelayanan kami memberi pelatihan, alhamdulillah. Iya, kalau lihat sih memang kayaknya setelah mengikuti perjalanan Pak Kepala bersama beberapa staf yang lain. Bahkan tambahannya lagi selama 3 bulan mereka ini kita asuransikan. Selama mereka di sini itu Selama mereka di diasuransikan. sini. Dan ada beberapa yang lalu waktu sebelum COVID, Iya. ada yang ditabrak, ya dirawat di Oh, Bakar sorry. Mas. Sekarang yang gini, Pak. Pernah tidak selama proses latihan di sini ada yang mengalami kecelakaan kerja gitu? Ada. Dalam arti bukan kecelakaan latihan. bukan di dalam tak? Kecelakaan pelatihan. Ada. Kecelakaan pelatihan. Ada pernah. Apalagi nih? Las. Gerinda. Oh, Gurinda. Oh iya, itu Gurinda. Oh iya, Mata Gurinda. Oh, kena. Kena. Oh, gitu ya. Oh, tapi mereka diasuransikan. Bahkan pun sampai di luar dari area ini mereka juga sudah Selagi mereka meninggalkan rumah Oke. Tujuan ke dengan sini. berpakaian seperti ini menuju ke sini, contohnya siapa? Si Santi yang lalu ya. Ya. Alhamdulillah di cover Lu oleh. harus pakai baju ini terus. Kapan tidak pakai baju ini nanti tidak di Ada 2, satu baju kosnya juga ada. Nanti tidak di cover. Oh, bukan orang BLK ini, bajunya beda. Jadi harus pakai terus. Tapi kalau pakai baju kos yang BLK juga ada. Oh, ada juga. Jadi yang kayak gini 2 pasang, 2 setel, baju olahraga 1 sampai ke Pak, sampai hari ini hasil keluaran dari BLK dari yang hasil pantauan Bapak lah dan tim semuanya gimana, Pak? Ya alhamdulillah tidak mengecewakan. Tidak mengecewakan. Saya malah kalau misalnya saja perhotelan ini, Oke. saya lalu ada ketemu teman di sana, lalu ngobrol sama manajernya, atau kita ada acara dulu ada skill development center. Oke. Saya tanya gimana anak-anak saya di sini? Oh bagus Pak. Nah, kemudian apakah BLK cuma sebatas dengan memberikan mereka ilmu, memberikan mereka sebutlah seperti legalitas sertifikat gitu, kompetensi mereka dalam bentuk akta begitu, atau juga BLK aktif membangun komunikasi tentang bagaimana mengupayakan mereka untuk bisa diambil di lahan pekerjaan yang Oh iya. tersedia. Jadi namanya kios 3-in-1 itu pelatihan sertifikasi Oh iya, penempatan. Kios 3-in-1 itu ya. Nah, Oke. Jadi salah satu yang diperankan oleh 3-in-1 itu penempatan. Jadi mereka membangun bangun komunikasi. Ini ada anak-anak kami yang siap pakai ini. Iya. Kadang nggak di situ. Nah, makanya kadang sedikit dimunculin di grup. Oh ini mau terbuka ini. Sampaikan ke anak-anak kita, diinfokan lagi. Keren. Jadi artinya itulah yang kita akui sebagai keluarga besar. Oke. Masuk di sini secara otomatis menjadi keluarga. Mereka menjadi apa kita pantau. Ini yang instruktur dulunya di sini nggak? Yang mana? Latihannya. Ada beberapa instruktur. Oh tidak, kalau instruktur yang dari calon, kemudian bagaimana mereka menjadi, itu ada yang di Semarang, ada yang di Serang, ada yang di Bandung, ada yang di Bekasi, itu di balai-balai besar. Oke, Pak, terakhir Pak. Apa pesan yang mau disampaikan ke masyarakat, terutama mereka yang belum tahu bahwa ada tempat yang bisa membuat mereka bisa jadi hebat gitu? Kepada saudara-saudaraku masyarakat Sulawesi Tenggara, saya Laude Haji Polondu, Kepala Balai Latihan Kerja Kendari, menghimbau mari manfaatkan keberadaan dan berbagai peluang yang bisa diperoleh dari Balai Latihan Kerja Kendari. Balai Latihan Kerja Kendari menyelenggarakan kegiatan pelatihan yang bertujuan untuk bagaimana menjadikan anak-anak kita yang sebelumnya tidak memiliki keterampilan dengan masuk mengikuti kegiatan pelatihan di sini. Insya Allah setelah mereka keluar dari sini akan memiliki keterampilan, di mana dengan keterampilan itu insya Allah mereka bisa mandiri, berwirausaha secara mandiri, memanfaatkan, mengembangkan keterampilannya, tetapi juga bisa dipakai di dunia usaha, dunia industri untuk menyerap dan memanfaatkan keterampilan mereka. Yang pasti
sedikit jaminan untuk masa depan dengan memiliki keterampilan jauh berbeda daripada mereka yang tidak punya. Bahkan kata Bapak Presiden, ke depan di masa 2030-2040 yang akan datang, pertanyaan kepada setiap insan Indonesia bukan lagi ijazahmu apa, tapi keterampilanmu apa. Nah, itu betul. Jadi mari manfaatkan ini untuk kita meningkatkan keterampilan, melatih anak-anak kita supaya jangan lagi ketergantungan harus merantau jauh di luar negeri, padahal tiba di sana tanpa dibekal dengan berbagai dokumen, tiba di sana menjadi pelarian yang diuber-uber, padahal di potensi dalam negeri kita sendiri juga luar biasa. Oke, luar biasa. Ini pesan yang sangat luar biasa. Jadi memang sekarang yang penting adalah seberapa mampu Anda berbuat untuk diri Anda dan buat orang lain. Itu yang paling penting ya. Dan jangan pernah jadi orang yang cuma senang dengan ijazah sekolah gitu. Harus ada keterampilan yang Anda punya. Karena itu bisa jadi bekal hidup untuk Anda. Pak, terima kasih banyak waktunya. Terima kasih. Bapak-bapak, Ibu, terima kasih banyak sudah ditemani jalan. Ini luar biasa jalannya. Kami juga terima kasih sudah dikunjungi. Siap. Dan insya Allah ini juga bagian dari kami terbantu disosialisasikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyaksikan tayangan ini. Betul, memang masyarakat Sulawesi Tenggara bisa menyaksikan. Ini bisa memberikan angin segar buat orang lain dan juga bisa menjadi sebenarnya bisa menjadi penyakit buat orang lain, Pak. Tapi kita berharapnya si bro ini tetap jadi angin segar buat orang Insya lain. Allah. Gitu. Amin. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih ya teman-teman semua ya. Ya, kamar saya biar buat orang lain aja ya. Oke. Baik, saya pamit, Pak. Ya, terima kasih. Ya.